Saya nggak ada pengalaman di Siliwangi, Bang. Jadi sempat nonton ya? Ada. Justru saya dulu zamannya Kang Aibetik almarhum di Siliwangi itu saya nonton selalu gratis dan di VIP. Tanpa tiket dikasih tiket VIP. Jadi dulu saya udah ngejual berita itu tentang Persib ke wartawan gitu. Jadi saya udah ngeliput. Saya ngeliput Persib dari zaman Siliwangi. Jadi ada dulu kepala polisi gitu ya di Polres, namanya Pak Martinus Sitompul. Pak Martinus Sitompul. Pak Martinus di-spill. Dia saya dulu dengan teman cewek ada namanya Mira. Sekarang pelatih renang Kang Farhan, wali kota Bandung. Sekarang Mira. Spill namanya. Gitu, ya. Jadi dulu kita sering liput Persib, gratis selalu nungguin Pak Martinus ini di luar gerbang gitu ya. Oh itu ada Roni sini katanya. Saya dikasih amplop segan saya duit gitu, pakte VIP jadi saya selalu di VIP nonton dulu di Siliwangi. Nah ini mungkin memang kodarullahnya sekarang dulu mah masih manual gitu, saya pakai handycam. Nah sekarang mah udah via. Berarti dulunya. Aduh. Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan Boboto, sebelum kita mulai seperti biasa kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, di podcast yang kedua kedua. Nah ini kita punya satu bintang tamu lagi langsung gitu ya. Langsung. Luar biasa. Buat teman-teman ini memang harus mendengarkan banyak sejarah tentang Persib sepertinya. Setuju. Jadi Persib itu bukan tentang pemain gitu ya, bukan tentang manajemen, tapi ada sejarah di sini. Nah inilah kita akan ngulik sejarah yang mana mungkin teman-teman sedikit terlupakan gitu, apalagi yang generasi Gen Z sekarang Gen Z. Nah ini agak sedikit harus memahami sebetulnya sejarah apa yang terlewat selama ini gitu ya. Siapa nih? Ngulik dari mana nih kira-kira? Ngulik dari mana kita? Sebelumnya kita perkenalkan dulu sosok istimewa kali ini. Nah, mau Kang Devi yang memperkenalkan, silakan. Mungkin saya memperkenalkan sekilas, tapi nanti beliau juga akan memperkenalkan lebih lanjut. Jadi teman-teman Bobotoh, kita kedatangan tamu yang istimewa sekali dan memang bukan orang sembarangan. Nah, itu dia. Di dunia mungkin pengetahuan sepak bola khususnya di Kota Bandung. Betul. Dan juga di media ya Pak ya. Jadi beliau adalah Bapak Erwin Kustiman ya Pak Erwin ya. Bapak Erwin Kustiman. Erwin ini selamat datang Pak. Hatur nuhun. Sudah memeriahkan Pak Erwin. Pak Erwin ini adalah salah satu wartawan senior di Kota Bandung ya Pak ya. Karena dulu berkiprah di media Pikiran Rakyat ya Pak ya. Dan beliau pula yang memang mungkin mengetahui yang tadi sampaikan ke Kang Roni ya. Betul. Dan saat ini Pak Erwin aktivitasnya kegiatan apa Pak Erwin? Saya setelah atau memperkenalkan diri lagi dulu? Barangkali mungkin begitu ya, biar juga lebih afdol ya. Lebih afdol. Biar juga Bobotoh kemudian lebih kenal ya, lebih kenal sama kata sayang. Nah, tadi menyinggung apa yang disampaikan oleh Kang Roni soal kita mesti paham sejarah ya. Ada istilah dalam bahasa Sunda ulah paremen obor. Apa itu? Jadi dengan bentar. Tadi pertanyaan saya, Bapak saya aktivitasnya gimana nih? Sebelum itu barangkali tadi karena disinggung saya sempat menjadi wartawan. Jadi memang saya menjadi wartawan di Harian Umum Pikiran Rakyat sudah sejak kalau dihitung ya hampir 20 tahun lebih, 25 tahun ya. Itu saya waktu SD mungkin ya Pak. 20 tahun yang lalu saya masuk ke PN mungkin di awal-awal 2000-an ya, di awal sebelumnya juga sudah masuk 1999 walaupun masih magang waktu di PN. Dan saya alhamdulillah sempat beberapa kali pada periode
di awal menitik karir sebagai wartawan, saya meliput olahraga. Dan kebetulan memang ditugaskan juga untuk meliput Persib. Tapi Persib itu tentu bukan seperti entitas sekarang yang memang sudah menjadi klub yang profesional, serba ada gitu ya, pemain-pemain juga sangat tangguh. Tapi satu hal yang menjadi benang merah dari kesemuanya itu, sejak saya dulu Persib masih perserikatan. Nah, Persib itu sudah menuai prestasi yang baik gitu ya Pak. Jadi memang benang merah prestasinya sudah muncul sejak lama. Tapi sebelum itu mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri sejak awal. Nah, kemudian 25 tahun lebih menjadi wartawan. Kemudian pindah haluan ya Pak ke dunia akademis. Jadi mungkin karena tapi ya tidak jauh juga dari soal isu-isu media Pak. Jadi kan karena dosennya di komunikasi, saya sehari-hari menjadi dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Pasundan, di program studi Ilmu Komunikasi. Jadi silakan Speaking Unpas. Ya, Speaking Unpas saya. Dosennya. Betul. Nah, kemudian sejak awal tahun ini saya juga berkiprah sebagai komisioner di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Wah, luar biasa. Jadi ya ada kaitannya tetap barangkali ya. Mudah-mudahan dengan keterbukaan informasi itu, jadi kan juga semua hal terkait dengan Persib dalam hal ini gitu ya, juga menjadi bagian yang bisa kita percakapkan. Betul. Karena tolok ukur salah satu tolok ukur klub menjadi profesional itu kan dari transparansi anggaran, transparansi pengelolaan begitu ya. Itu memang sudah seharusnya sudah niscaya gitu ya Pak. Ya mudah-mudahan kita akan berbincang soal itu ya Pak ya. Itu dia. Jadi kita tidak melulu di lapangan hijau, tidak melulu soal pemain, soal prestasi, tapi juga kita penting untuk memahami soal historinya Pak. Histori sebagai bagian dari edukasi sehingga terutama generasi muda sekarang paham gitu ya. Kenapa kemudian keberadaan Persib itu dalam konteks ekosistem sepak bola itu seperti apa gitu. Oke, itu menarik ya. Betul. Luar biasa ya, Kang Roni ya. Ternyata tamu kita itu nggak kaleng-kaleng, Pak. Nggak kaleng-kaleng. Bisa mendapatkan informasi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut seperti yang disampaikan Pak Erwin, kita update dulu nih kemarin. Anu LHT, aduh, kumaha ya Kak. Kang Roni coba kira-kira update dulu nih situasional. Tapi mental aman? Masih aman mental? Mental sebetulnya agak terganggu ini. Terganggu ya? Saya kira masih terpuruk kita sebetulnya. Wah, Kang Roni, aduh, update dulu. Pertandingan kemarin. Silakan. Juga, Pak. Jadi Kang Roni, gimana ya? Pokoknya mah Persib eleh mah sagala karasa gitu ya. Jadi ya bener encok. Kalau ya sumpah ya. Ini sampai tadi malam memang kita update ada beberapa faktor ya, ada yang teknis dan non teknis tentu saja. Tapi kalau untuk berbicara pertandingan kemarin malam antara Persita menghadapi Persib Bandung, itu kan yang faktor non teknisnya jelas bermain jauh dari Pulau Jawa gitu kita udah bicarakan ya di podcast sebelumnya ya. Dan itu terbukti ya. Betul. Nah, ini ada tambahan baru lagi nih Kang Devi. Jadi ternyata bermain di Bali ini ada dua peraturan yang memang ada di PT LIB itu I-League gitu ya. Nah, sekarang operator liga itu ada pasal-pasalnya. Boleh dipindahkan dengan rekomendasi pihak keamanan. Kalau memang di Tangerang tidak aman, boleh dipindahkan. Salah satunya. Yang kedua, jika mana ada hal-hal yang memang terjadi kesepakatan gitu ya. Nah, ini apakah memang kalau dari segi keamanan katanya kan rusuh gitu ya di Tangerang. Lalu yang kedua, ini ada pasal yang memang di sini bisa diperdebatkan gitu ya. Nah, yang meminta bisa jadi memang pihak Persita Tangerang katanya gitu. Oh, request khusus pindah. Kenapa? Nah, ini bisa jadi untuk membuat capek pemain Persib. Nggak kepikiran kan selama ini kan? Iya, betul. Ternyata salah satunya itu. Kejadian, lulus ya. Betul. Persita juga menempuh perjalanan yang sama Pak, atau karena Persib sebelumnya sudah bertahan atau gimana? Ya, kalau Persita itu mempunyai
jangka waktu lebih lama, lebih recovery dari pertandingan sebelumnya gitu maksudnya. Betul, ada jarak beberapa hari dan dia sudah mempersiapkan ternyata untuk ke Bali gitu ya. Jadi kalau Persib kan pulang dari Malang harusnya ya kalau tahu main di Bali lebih ke Bali gitu kan. Balik lagi dulu kan. Balik dulu gitu. Sedangkan ya di sini kan harus beres-beres. Itu baru pemain ya yang kalau pemain ya tinggal berangkat aja sebetulnya, tapi yang terkuras untuk daya tahan tubuh gitu ya. Tapi kalau manajemennya, akomodasinya, bahkan hotel pun katanya ya memang harus nyari dadakan yang di Bali gitu ya. Jadi ya ada hal-hal di luar non teknis. Nah, tapi kalau secara teknis di atas lapangan kita harus akuin ini memang agak sedikit tidak biasanya bermain secara tidak biasanya Persib Bandung gitu ya. Dari mulai penempatan beberapa pemain yang agak sedikit dipaksakan oleh Bojan Hodak yang tidak seharusnya. Tidak jadi, dalam posisinya ya. Tidak dalam posisinya. Walaupun kata Bojan Hodak kan setiap pemain Persib itu bisa versatil, bisa bermain dimanapun. Tapi ya terlihatlah. Terlihat ya. Kalau memang menang mah nggak akan kerasa ya. Minimal draw aja nggak akan kerasa. Tapi begitu kalah, nah itulah ada sedikit lobang di situ, Kang. Tapi barangkali hikmah yang bisa kita petik justru dengan kekalahan ini kan menjadi terang benerang. Betul, Pak. Itu ada. Gimana, kemudian juga yang menjadi tadi kan. Tapi Pak tetap kehel Pak. Tapi tetap nyeri hati. Pertandingan masih di awal-awal. Awal-awal betul. Bagi Bojan Hodak. Ya, untuk perbaiki ya. Sulam kelemahan yang ada. Begitu. Namun itu juga jadi masalah nih. Apa Bojan Hodak memang mendengarkan aspirasi? Ini kan kritik ya, maksudnya bukan caci maki ya. Kemarin kan sempat di medsos tuh mencaci maki gitu ya. Rame. Tapi mudah-mudahan bukan bobotoh ya itu mah kan. Bobotoh mah kalah menang juga mendukung. Tapi kalau memang kritik ya harus disampaikan karena itu kan untuk perbaikan gitu ya. Nah, jadi yang sesuai dengan Pak Erwin, Kang Devi juga mungkin berpikir, waduh kalah pasti ya harus diperbaiki. Nah itu yang diperbaiki kira-kira apa ini gitu ya. Pemain kan skema bermain atau pemainnya yang mungkin harus dicadangkan dulu gitu ya. Atau ada faktor yang lainnya? Mungkin kalau menurut saya sih gini, kalau pemain sudah pasti labelnya grade A plus lah ya. Dari sisi penalaran, intelijensi. Betul. Cuman cara dia memahami konsep yang diinginkan oleh si pelatih, lalu sinkron dengan improve di lapangan, mungkin yang jadi masih kaku gitu. Artinya, apakah skema itu ada skema A, plan B, plan A, plan B, plan C pada saat di lapangan, terus diberikan pemahaman oleh Bojan bahwa skema yang diinginkan ini, tapi kalau ini tidak berkembang ini, lalu dialahkan ini dan lain-lain. Nah, apakah itu yang tidak tidak masuk dalam mungkin ya di masing-masing pemain ya pemahaman ya. Mungkin ya. Jadi kalau skill kemampuan kita nggak usah ragukan lah. Tapi Bojan pun juga kan punya track record bagus selama 2 tahun berturut-turut mempunyai strategi. Tapi menyampaikan ke pemain baru dan pemain baru memahami sisi mana dan mungkin ya betul sih memang sih perlu waktu karena menghitungkan itu langsung 10 pastinya itu hiji dan lain-lain gitu. Mungkin itu atau Pak Erwin punya pendapat lain? Ya kalau saya sih justru ya mungkin sama seperti Kang Devi tadi bahwa untuk soal kualifikasi pemain saya pikir sudah di atas rata-rata ya Pak. Yang masuk ke Persib ini memang pemain pilihan itu. Dan apalagi kemudian kan sempat banyak pertanyaan muncul ketika banyak pemain yang berkualitas yang mau Persib juara kemarin kan di Lego gitu ya. Betul, tapi semuanya. Itu kan sebuah konsekuensi dari klub yang juara pemainnya pasti banyak diminati. Sehingga kemudian ya pemain juga barangkali maksudnya tuh ya ada uang, ada skill mungkin gitu ya. Pemain profesional pasti kan juga mereka mempertimbangkan itu. Tetapi barangkali pada konteks Persib yang masih harus beradaptasi dengan pilar-pilar baru ini, barangkali satu hal mungkin perlu ada kreativitas yang lebih tonjolkan dari pola serangan di depan kemarin ya Pak ya. Skema A, skema B, skema C di lapangan tuh apa gitu. Ketika aliran bola menembus tembok pejal pertahanan lawan, nah jadi kayak bingung, muter-muter, bingung. Malah kan belum dicoba misalnya Tom Haye melakukan serangan secara frontal,
lewat kaki ke kaki tanpa harus menggunakan dua sayap. Nah itu kan jarang digunakan. Nah, harusnya lebih ada kreativitas barangkali juga memang tidak harus langsung, tapi kan butuh kesabaran, butuh konsistensi. Nah ini pelajaran penting buat Persib lah. Jadi ketika berhadapan, karena kan Persib ini tim yang berkarakter menyerang ya. Apalagi Boyan Hodak tadi mengatakan setiap pemain harus versatile gitu ya, harus tajam, harus berani menyerang. Nah, dalam hal itu maka kemudian lawan-lawan menghadapi Persib pasti kan mereka menyiapkan strategi defensif. Nah, bagaimana jadi trigger ya? Itu. Ngalahkan Persib, parkir bus Iya, itu. Jika gitu kan. Betul. Membongkar pertahanan itu kan butuh kesabaran, butuh kreativitas, butuh konsistensi ya untuk tidak pernah pantang menyerah. Dan buktinya kemarin sih satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah gol itu terjadi di menit akhir. Iya. Nah, itu kan menunjukkan dan saya nonton itu udah mirip itu harus kita apresiasi karena menunjukkan bahwa serangan itu dilakukan secara frontal. Betul. Tidak kemudian pemain itu merasa frustrasi ya. Itu. Sehingga kemudian seringkali ini kan dulu Persib tuh kayak karakternya kayak gitu. Ketika sulit melakukan serangan, kemudian seringkali dipatahkan, jadi akhirnya frustrasi. Sehingga akhirnya seringkali juga kemudian malah kebobolan kedua kalinya. Biasanya kalau kita kesulitan call of friend aja ya mungkin. Enggak call of friend ya. Ya bagaimanapun kita yang juga harus kita garis bawahi adalah bahwa ini menjadi pelajaran untuk the next game gitu ya. Tapi kalau tadi ngomongin Tom Haye, ini mungkin Boboto juga ada yang belum tahu nih. Ada satu di sesi wawancara Tom Haye mengatakan bahwa saya baru pertama kali main di Liga Indonesia Tom Haye ya. Jadi dia melihat cara Persita main ini tidak atau jarang ditemuin di liga-liga Eropa. Karena parkir bus ini pragmatis. Itu dia. Jadi menurut Tom Haye ini saya baru menemukan jenis permainan seperti ini. Bahkan mungkin ya kan Bojan Hodak dari Kroasia, terutama tipikal pelatih Eropa gitu ya. Jadi dia mungkin agak sedikit kebingungan bagaimana cara membongkar parkir bus ini gitu ya. Nah inilah mungkin yang harus kedepannya PR gitu ya. Itu dia karena pemain sendiri ya itu tadi kebingungan begitu pemain bertahan rekumaha gitu ya. Reka mana? Bang tadi dia muter lagi memang ya saya bilang betul. Apakah butuh yang keberanian kan nggak kurang apa sih Etam ya nerobos ya. Tapi nggak konsisten karena tidak didukung yang lain tidak bergerak. Betul. Tidak bergerak secara tanpa bola ya gitu ya. Kalau tidak salah kemarin tuh saya juga kurang menyaksikan banyak tendangan-tendangan yang dilakukan dari luar gawang ya Pak ya. Shot on goalnya juga jarang ya Pak ya. Iya, jadi Febri yang mungkin sering kali melakukan itu juga dimunculkan kan lebih belakangan gitu. Tapi juga kemarin kan tidak cukup waktu untuk menunjukkan skillnya dalam crossing itu. Nah itu memang perlu juga dicoba ya. Tapi kemarin saya juga yang perlu kita garis bawahi dengan kehadiran Tom Haye itu menurut saya ini langkah yang tepat karena selama ini Persib itu seperti kehilangan playmaker murni ya karena kan kalau siapa Pak yang kapten Persib waktu yang biasa Maklok itu kan bukan tipikal playmaker ya sebetulnya beliau gelandang serang. Firman Utina maybe? Mungkin kayak belum ada gitu. yang menggantikan sosok itu ya. Nah, sekarang dengan adanya Tom Haye kan diharapkan bisa ada playmaker yang mungkin diberikan keleluasaan untuk mengatur serangan lebih strategis gitu ya. Itu dia, tapi saya nggak tahu apakah Kang Roni juga menyaksikan misalnya ketika Maklok diduetkan dengan Tom Haye dan bagaimana pembagian perannya gitu. Nah ini menarik. Pernah tuh? Ada, pernah pertandingan dia? Pernah. Jadi ini yang sedang disorot netizen Boboto sekarang. Jadi kenapa Guai Kocea berduet dengan Tom Haye? Dan banyak yang pesimis dan memang menyayangkan karena tidak cocok ya. Tipikalnya hampir sama, namun ya gaya bermainnya satu long ball, kalau Tom Haye enak tuh untuk umpan-umpannya aliran. Tapi kalau Guai Kocea lebih ke mendelay bola gitu ya, mendelay. Nah ini ya
satu sisi banyak yang tidak setuju. Tapi kalau Mark Locke dengan Tom Haye itu apalagi kalau Adam Alice main gitu itu udah melengkapi. Karena Tom Haye betul. Kalau Tom Haye tidak bisa dilepas di IMF-nya kita siapa ya? Nah itu kan Deddy Kusnandar dipinjamkan kan? Ya. Nah sekarang diganti Adam Alice. Adam Alice kan harusnya ya. Tapi ya itu dia ada sedikit yang dipaksakan oleh Bojan Hodak ya. Kalau memang mau gitu biasanya kan ada pergantian Adam Alice dan Tom Haye di situ. Namun ya kemarin ya entahlah ya punya skema sendiri. Ya, nah, betul. Paling satu lagi tambahan tadi menurut Pak Erwin itu kan untuk yang kenapa kita jarang shot on goal nih. Nah inilah yang diminta oleh teman-teman Bobotoh. Kita musim ini itu nggak punya asisten pelatih striker. Jadi pengen ada Goran Paulik kembali lagi. Banyak yang minta Goran Paulik, miss you lah. Karena 3 kali penalti kita nggak masuk. Mark Locke pernah nggak masuk. Itu bisa jadi ini juga ya Pak, apa penanda atau harus jadi warning. Betul. Tim manajemen ya untuk segera menyiapkan tadi ya. Kerasa berarti ya sentuhannya ya. Kehilangan sentuhan. Nah itu striker betul. Tapi sebetulnya musim kemarin tidak ada Goran Paulik, tidak ada asisten striker. Itu DDS dan Ciro ya lumayan gitu ya. Walaupun sering cedera DDS, tapi kan masih ada Ciro dan Tyron gitu ya. Betul. Nah kalau sekarang ya lini gelandang serangnya agak kurang. Satu lagi Kang Ron dari sisa pertandingan kemarin, kira-kira siapa pemain yang menurut Kang Ron itu sebenarnya dia mengikuti skema yang diikut pelatih, cuma memang dia nggak bingung, bukan bingung, semua bingung, tapi sebenarnya dia udah dalam lapangan, dia sudah menjalankan skema yang diinginkan dan step by stepnya dia memahami, cuman dia tidak bisa juga membantu, kira-kira secara perform pemain siapa pemain yang ngikutin skemanya? Beckham, harusnya kan Beckham kalau mau di sayap langsung kan gitu ya kan, dia disimpan agak ke tengah kemarin gitu ya. Jadi entah mungkin ini biar bisa memecah konsentrasi back lawan mungkin ya, saya juga kurang yakin gitu. Tapi yang jelas makanya ada beberapa kali pemain yang dipaksakan bukan di posisinya, walaupun sekali lagi dia bisa bermain di semua posisi. Tapi Aliano lebar oge Aliano kembali ke back kiri ya kemarin tuh. Jadi ada beberapa memang yang harusnya tidak ya minimal main sama ketika menghadapi Arema gitu. Tapi kemarin berubah total gitu ya, hampir berubah lah. Ada beberapa pemain juga yang memang harusnya diistirahatkan dulu kalau memang alasannya untuk kebugaran gitu ya menghadapi Bangkok. Nah ini juga menjadi satu hal yang menjadi kritik paling keras gitu ya, bahwa Bojan Hodak selalu ingin beberapa pemain asing ya dalam tanda kutip gitu ya selalu bermain gitu ya dengan mengesampingkan pemain-pemain lokal yang ada, padahal kan itu kelas tim nasional juga walaupun mantan pemain tim nasional ya, ada beberapa nama kan di situ ya. Jadi ya itulah yang menjadi pertanyaan besar Bobotoh juga, kenapa selalu pemain itu aja kalau alasannya kebugaran. Justru dengan mencadangkan pemain yang biasa bermain, ya udah kasih kesempatan gitu. Iya. Malah gitu. Kan kadang kalau jarang main malah lulus ya. Kayak kita nyetir, biasa kita nyetir bugar, tapi kalau dibonceng sebelah malah lebih tunduh ya banyak. Itu ya harusnya. Ya mudah-mudahan sih tim pelatih, Bojan dan manajemen juga banyak mendengar ya harusnya, apa yang ada di netizen kita ya, karena itu kan sangat membantu ya membangun. Iya, karena kan hari ini udah OTW ke Thailand, Bangkok gitu. Jadi mau saya siap-siap. Tinggalin teman-teman, tapi tenang lah. Demi podcast ya saya di dia lah ya. Yang menyusul lah ya. Ya itulah mungkin nextnya kita bahas mengenai ACL 2. Tapi karena kita ada bintang tamu sekarang ya. Kita kembali ke tema yang sudah awal nih. Silakan Bang Ron, kira-kira. Ya, untuk Pak Erwin ini kan tadi bilangnya sudah sekitar 20 sampai 25 tahun ya jadi wartawan senior nih. Nah, di sini kan ada dari zamannya Pak Indra Thohir, Pak Jajang masih jadi pemain. Oh, gitu. Nah, tapi ya sempat mulai sering ketemu ya. Ini kan penentu Persib juara pada
Perserikatan 89 nih kalau nggak, ya 89 ya Kang Jajang yang sehingga akhirnya kemudian karena gol itu Kang Jajang jadi bintang iklan cet tuh Pak. Iklan apa? Iklan cet. Dulu apa ya? Dulu kan lawan Petrokimia tuh. Petrokimia Gresik, terus sebelumnya tuh lawan waktu 89 tuh siapa yang perserikatan terakhir ya? Iya, yang juara kan perserikatan terakhir juara. Kalau dengan Petro kan pada Liga saat 1. dilebur kan. Tahun 90-an gitu. Nah, itu Jajang Nurjaman ya penentunya waktu itu. Iya. Oh, jadi waktu zaman Pak Indra Thohir mah belum mulai jadi wartawan? Udah juga ya waktu itu. Tapi belum meliput Persib waktu itu. Jadi awal di PR itu jadi masih magang dulu sebelum diangkat. Ya beberapa kali meliput Persib gitu ya. Indra Thohir, Nandar Iskandar, cuman kan Pak Nandar kemudian meninggal ya Pak. Itu kan gantian tuh antara Pak Nandar kemudian Pak Indra gitu ya. Tapi yang memang yang senior tuh Pak Indra Thohir tuh Pak, termasuk yang legend juga ya. Baik. Nah ini juga perlu tahu nih Kang Depi juga dengan teman-teman Bobotoh. Terakhir beliau ini itu jadi pemret atau apa ya di pikiran rakyat? Ya saya sempat jadi pemret untuk media cetaknya. Pemret di media cetak, kemudian pemret di media online-nya. Nah ini gitu. Jadi kalau berita Persib ada yang ngulas sebelum ada ACC beliau nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar ya. Tapi barangkali Pak yang mungkin perlu kita kasih edukasi ke Bobotoh ya, ke netizen itu soal bagaimana awal mula Persib menjadi entitas klub yang profesional. Karena Persib itu dianggap sebagai pionir, Pak. Perintis, Kang Roni ya. Persib ini dianggap sebagai salah satu klub perintis yang mengubah statusnya dari amatir menjadi dulu amatir, dulu profesional itu sebenarnya non amatir, sebenarnya non amatir karena mau menyebut diri profesional barangkali belum ini, tapi disebut non amatir ya. Tapi sekarang memang harus betul-betul profesional. Kalau sekarang memang nomenklaturnya profesional begitu. Maksudnya pionir itu dia jadi karena kan dulu ya Pak, kita itu mempunyai dua kutub pembinaan sepak bola. Tahun 78 lahir Galatama. Itu memang cikal bakal 78 sudah belum sudah membaca saja. Ya. Jadi 78. Saya baru setahun. 78 itu menjadi awal berdirinya dari cikal bakal sepak bola profesional, Pak. Disebut profesional karena memang waktu itu klub-klub itu berbasis pada perusahaan-perusahaan atau memang dibentuk semata untuk membina sepak bola. Nah, sebelum itu kita mengenal apa yang disebut dengan perserikatan. Perserikatan ini mempunyai akar yang panjang dengan sejarah perjuangan bangsa ini dalam mengusir kolonialisme. Di Bandung dulu kan dikenal perserikatan dulu namanya masih Belanda. Dulu di Bandung tuh ada Football Indische VIVB, PIBV ya, PIBP ya. Bandung Indische Football Bond. Nah itu BIVB, Bandung Indische Football Bond. Jadi itu adalah cikal bakal sepak bola yang muncul di setiap kota waktu itu Pak. Di Surabaya ada, di Persija ada, di Medan, di Makassar gitu Pak. Nah itu memang basisnya masih oleh orang-orang Belanda tuh. Orang kita yang ikut makin tidak ada, tapi tidak banyak. Sekarang juga banyak ya orang Belanda di timnas. Oh udah jadi naturalisasi. Makanya mungkin namanya PSSI kan perserikatan ya. Sepak bola seluruh Indonesia. Ada kaitan mungkin itu ya, Pak, betul. Mungkin dari awalnya ketika kemudian tahun 1919, kemudian tahun 1930, nah kita mulai masuk kepada kesadaran untuk melahirkan kemerdekaan Indonesia. Sudah mulai ada ya riak-riak untuk nah itu mulai muncul kesadaran untuk menjadikan sepak bola ini sebagai basis untuk juga edukasi perjuangan. Nah maka tahun 1930 itu mulai dibentuk kompetisi-kompetisi. Galatama itu? Bukan, itu perserikatan Pak. Perserikatan. Dengan 30 itu ya. Dibentuk klub-klub, sehingga kemudian di setiap perserikatan itu ada kompetisi internalnya Pak gitu.
Nah, di kita kan juga mungkin Uni ya. Uni itu juga lahir karena klub-klub yang sudah tua. Betul. Uni itu usaha nanti istirahat. Uni itu. Oh, itu. Iya, usaha nanti istirahat. Soalnya di belakang sekolahan saya. Iya. Kemudian ada Sidoli. Sidoli itu singkatan bahasa Belanda juga, Sport in the Open Land is gezond. Jadi Sport in the Open Land. Jadi kalau BIP bola Bandung Indah Plaza, saudara. Sport in the Open Land. Jadi olahraga di alam terbuka itu membuat kita sehat. Sport in the Open Land is gezond. Itu Sidoli. Nah, jadi mulai muncul kemudian perserikatan. Nah, kan jadi ada dua kutub nih, Pak. Kita berharap lahir sepak bola yang berprestasi di Galatama. Kemudian juga, tapi kan perserikatan ini jadi apa ya, Pak? Perserikatan ini menjadi dilema. Karena kan pemain memilih jalur perserikatan itu untuk menjadi ASN. Kemudian, Pak. Benar. Karena kan tahun batu loncatan betul, gitu ya. Batu loncatan kan kayak misalnya dulu kita mengenal Robi Darwis, Ajar Sudrajat, Pak, Yusuf Bahtiar. Itu akhirnya semua terakomodasi di perusahaan-perusahaan negara atau BUMD atau BUMN, BUMD atau juga di Pemda gitu. Ini juga PMDK lahnya jalur prestasi gitu, Pak. Iya, betul, iya, PNS, betul, Pak. Betul ya? Betul. Begitu teman-teman. Jadi kan kalau tidak mau seleksi untuk masuk PNS ya Pak, masuklah Persib. Oh gitu. Betul. Ya, jalur cepatnya gitu ya, jalur prestasi, Pak. Jalur cepatnya, tapi kan memang itu di era masa lalu lah kita ini kan dulu belum seperti sekarang era demokratis, egaliter, semua orang punya peluang yang sama. Nah, kemudian Pak, di sisi lain yang Galatama itu dulu ada Warna Agung, ada Kramayuda 3 Berlian, Niat Mitra, Arseto, Petro itu belakangan tahun 90-an lahirnya. Bukan ya, Kramat Jati. Oh, bukan. Itu bis. Bis. Kramat Jati. Terima jasa. Nah, cikal bakal pemain asing juga tercipta dari Galatama itu. Dulu kita mengenal namanya Pandi Ahmad, pelatih Singapura. Ya, itu tuh pemain terkenal dari Singapura, Pak. Oh, di Galatama udah pakai pemain asing dulu. Udah, Pak, udah. Jadi cikal bakal. Karena Wani Mayar namanya dulu. Karena kan Kramayuda yang punya ya Kramayuda 3 Berlian. Ya. Perusahaan bis ya. Betul. Kemudian itu nu kenal. Niat Mitra. Galatama dulu nu kenal non. Nu kenal. Medan Jaya. Medan Jaya, Bandung Raya dulu. Iya, Bandung Raya. Ricky Yakobi, kemudian itu Ferry Sandria itu kan. Ferry Sandria ya. Jadi pemain-pemain di Galatama. Memang yang besar di Galatama ya. Galatama ini penyakitnya adalah suap yang melanda sepak bola kita, Pak. Dari dulu, Pak, dari dulu, Pak. Kan memang judi itu kan di Asia Tenggara biangnya, Pak. Itu udah ada. Jadi kan pengaturan SDSB ya. Ada kaitannya ternyata ya. Nah, terus kemudian kita itu sebagai wartawan juga kemudian, karena kan wartawan juga punya misi sosial ya Pak ya. Misi sosial untuk melakukan perbaikan. Beberapa teman yang lain juga, misalnya teman saya wartawan Kompas gitu ya. Kita kemarin seringkali berdiskusi, kira-kira apa nih yang membuat jadi terobosan agar sepak bola ini kembalilah kepada khitohnya gitu ya. NU kan ada kembali ke khitoh gitu, ke jalur perjuangan yang seharusnya gitu. Nah, kita itu kemudian menyerukan dalam berita-berita kita. Karena waktu itu gini, paradoksnya gitu ya, ironisnya gitu. Galatama yang merupakan basis sepak bola profesional justru semakin ditinggalkan, nggak ada penonton, Pak. Di sisi lain perserikatan yang masih bersifat amatir ramai dikunjungi penonton. Tidak menarik, Pak. Tidak menarik secara prestasi, tapi menarik secara fanatisme kedaerahan. Itu yang jadi masalah. Nah, yang Galatama itu tidak menarik orang karena apa? Karena mungkin sudah tahu karena banyak suapnya. Jadi kemudian orang juga malas lah, gitu betul. Ya. Kemudian juga mungkin perusahaan-perusahaan juga jadi malas ya. Jadi akhirnya yang dapat bomnya adalah kompetisi perserikatan itu kan. Betul. Karena akhirnya masyarakat menjadi jadi sepak bola profesional jadi katarsis lah gitu. Karena yang lain ini jadi apalagi kan kalau dulu di era ya kalau kaitan dengan politik itu bisa jadi telahan yang menarik juga ya Pak. Kalau di era dulu itu kan masih represif ya, pemerintah belum terbuka seperti sekarang, maka satu-satunya hiburan untuk meluapkan kekesalan itu kan di sepak bola. Jadi dulu Pak, bentuk perjuangan
wartawan untuk merubah transisi situasi dan stigma ya, sepak bola ya harus kembali ke harfiah sepak bola tuh apa nih Pak yang itu kita mulai menyerukan agar klub-klub perserikatan jangan mengandalkan dana APBD. Karena dulu justru dan wali kota bupati itu Pak jadi ex officio. Ex officio ketua umum atau manajer klub-klub sepak bola, padahal kan sebagaimana kita kan bupati wali kota harusnya melindungi semua lapisan mengurus masyarakat semuanya, mengurus semua lapisan, tidak ada diskriminasi, tidak ada diskriminasi gitu ya. Karena yang harus dibina itu kan olahraga amatir kan banyak Pak, ada bola voli, ada bulu tangkis, ada yang lain bahkan juga sampai ke cabur-cabur yang tidak populer ya. Itu harus harus dilindungi, harus dorong untuk berprestasi gitu. Ini makin menarik nih. Betul. Di sisi lain juga kemudian kinerja bupati wali kota pada saat itu merasa sudah cukup ketika klubnya juara aja gitu. Padahal kan jalan butut gitu ya. Jalan jelek. Karena kemudian uangnya tersedot ke sana Pak. Iya, jadi KPI-nya kalau zaman sekarang KPI-nya target pekerjaannya adalah kalau pemimpin daerah penting klubnya juara. Itu betul Pak, betul. Seolah-olah seperti itu gitu ya. Karena dengan begitu kan akhirnya bisa terhibur lah dengan sepak bola. Kan sepak bola memang menjadi olahraga sejuta umat ya. Bahkan pada di Talima ada istilah sepak bola itu agama gitu ya. Mungkin kita Saminya di Bandung itu. Sami aya nganggap Persib sebagian agama. Soalnya di Bandung sana yang bisa bikin gang-gang jalan sepi teh hiji Persib main, kedua tahlilan sana. Itu juga kembali ke tadi nih pernyataannya ada dua yang saya tangkap di sini Pak Erwin dengan Kang Devi. Jadi yang pertama, dulu kalau mau jadi pegawai negeri itu harus jalan singkatnya menjadi pemain Persib. Betul. Jadi pemain Persib udah pasti jadi diangkat ASN gitu ya. Jadi yang kedua ini dulu juga PNS. Oh ya, PNS dulu. Nah, you name it. Robby Darwin, Sudrajat, ya masih sekarang kan. Masih ya. Terus kalau yang kedua ini mungkin masuk ke yang jadi ASN ya, PNS. Nah, terus yang sekarang nih, Erwin dengan segudang informasi yang punya gitu ya. Kan kemarin juga sempat heboh nih masalah pergantian tanggal lahir Persib Bandung gitu ya. Dari 1933 ke 1919. Jadi PS di Kota Bandung ini ada sekitar 36 PS gitu ya. Jadi yang menggugat klub lokal gitu ya, yang katanya yang mendirikan Persib Bandung kenapa tidak diajak ngobrol dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu sebetulnya merubah tanggal lahir ini tuh memang kan yang berubah katanya profesor gitu ya, Profesor Kunto gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya secara orang awam saja kita mah udah tahu 1933 nggak sesuai gitu ya. Ini kenapa? Betul. Nah, kira-kira siapa yang ingin merubah ini? Apakah dari manajemen Persib sendiri atau memang kebutuhan akan sejarah yang harus diperbaharui gitu? Ya ini bisa banyak tafsir ya Pak. Tapi saya mudah-mudahan tidak menjadikannya sebagai polemik yang sebetulnya bisa banyak kemungkinan, tapi karena keputusan bahwa walaupun ini kan akhirnya kemudian juga kalau tidak salah direvisi apa ya atau kembali ke 33 atau belum ya oke ya ini masih jadi polemik masih jadi polemik, tapi barangkali jangan sampai kemudian membuat kita jadi terkotak-kotak ya. Itu dia. Dalam konteks sejarah barangkali memang 1919 tidak bisa kita nafikan sebagai bagian dari histori sepak bola di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Karena 1919 itu menjadi tonggak berdirinya BIVB, Bandung Inniske Football Bond. Nah, gitu. Dan ini memang lahirnya dari hobi orang Belanda untuk berolahraga sepak bola di Kota Bandung, betul. Nah, tapi kemudian kelahiran klub-klub PS anggota Persib itu dimulai dari tahun 1933 itu, Pak.
Nah, saya nggak tahu apakah memang ini ada kaitannya dengan eksistensi dari PS itu, atau untuk enggak lah, karena kan ini juga kajian dari ilmu sejarah ya. Betul. Barangkali mungkin kalau dari awal kehadiran klub sepak bola mungkin dari BIVB. Tapi kalau dihitung dari munculnya itikad untuk membangun kolektivitas sepak bola sebuah kota dengan menggelar kompetisi gitu ya. Nah, 3-3. Tapi kalau dikaitkan kembali menurut saya dengan justru yang sekarang perlu kita kaji adalah gimana nih peran-peran klub yang dulu menjadi anggota Perserikatan Persib itu mau dikemanakan? Apakah basis sekarang kondisinya gimana? Ya sekarang nggak jelas, Pak. Mereka secara pembinaan jadi mereka itu mandiri secara pembinaan, tapi artinya tidak ada lagi hubungan yang menautkan klub-klub dengan Persib. Nggak bisa ngirim pemain lagi. Betul, ya apalagi itu ya. Tapi kan barangkali untuk itu mah wajah jauhkan lah gitu, karena Persib kan mengambil dari luar. Tapi yang saya lebih concern adalah ketika klub-klub memiliki ikatan dengan Persibnya yang sekarang jadi profesional nih, kan sudah profesional, sudah bagus. Ketika klub-klub memiliki kaitan dengan Persib, kan ada sentimen ada setidaknya ada romantisme masa lalu yang bisa menghubungkan gitu, Pak. Kan di Kota Bandung teh, Pak, barudak pingin aktif di sepak bola dengan klub-klub yang murah yang bisa diakses kan banyak ya. Kemudian karek ngerti sih korelasinya. Ya itu dia. Nah, kemudian lapangan kita kan juga tiba-tiba berubah jadi bangunan gedung, beton ya, Pak, kan barudak mau latihan di mana gitu. Kalau Persib punya ikatan dengan klub-klubnya kan minimal disumbang atau klub-klub Pak, kan Persib udah jadi klub yang kaya gitu. Artinya ikatan yang diharapkan yang maksud Pak Erwin tadi adalah historis bahwa Persib tidak ujuk-ujuk kaya gitu. Betul bahwa Persib sekarang dikelola oleh profesional konsorsium yang dibawa oleh, kita nggak sebut nama ya, siapapun itu bagus, Pak, karena kan dengan demikian Persib kemudian menjadi klub profesional. Tetapi karena Persib ini berdiri baik mau yang 19 atau yang 33 kan ada kaitan, ada akarnya gitu. Nah, adapun klub-klub yang dulu sempat memiliki ikatan khusus dengan Persib, ketika diakui keberadaannya oleh Persib, maka kan setidaknya barangkali nih ya ada minimal ada kontribusi pendanaan yang barangkali bisa dipakai untuk mengelola lapangan lah gitu atau gimana. Jadi keberadaan lapangan-lapangan itu menjadi bisa dipertahankan. Kayak Uni kan dulu lapangannya itu di jalan di Belanggang Burangrang. Di Lengkong, betul, di Burangrang itu. Tapi kan apartemen. Nah itu tukar guling. Kemudian Uni dapatnya di Ciwastra. Di belakang. Tapi sorry, Perwin, saya potong. Jadi dulu itu anggota-anggota klub itu adalah anggota Persib. Anggota Persib, Pak. Ada korelasi. Artinya dulu dan kemudian rutin sampai 90-an itu, Pak, rutin kompetisi. Ya, rutin kompetisi. Terus tujuannya juga dia mensuplai pemain, lalu dari Persib sendiri yang menaungi mereka juga memberikan kontribusi. Ya mungkin berupa pembinaan secara material, imaterial dan lain-lain. Nah, sekarang itu hilang. Ya hilang otomatis, Pak. Pada saat profesional. Karena profesional semua harus berdasarkan harus berdasarkan pada jadi kalau ada aliran dana tertentu harus transparan gitu, Pak. Harus ada basis kaitan yang tadi yang 33 plus dengan 19 ya. 19 itu. Ya. Jadi 33 itu kan menginginkan kan si klub-klub itu. Oh ya, diakui gitu ya, Pak. Diakui karena pada saat tahun 33 itu ada suatu momen yang mereka merasa bahwa secara resmi inilah Persib menjadi bagian dari Persib. Oh, menjadi bagian dari Persib. Karena kan bukan kelahiran Persib. Kelahiran Persib yang 33 itu dari sana, Pak. Dari sana, kan terbentuk dari berbagai. Betul. Ya, kalau saya sih tidak peduli mau yang 19 atau 33, tetapi makna penting dari harusnya Persib itu ada ikatan historis dengan klub untuk menyelamatkan anak-anak kita, Pak.
Ya, ya. Anak-anak kita yang apa, di mana infrastruktur sepak bola di kita itu kan alih fungsi lahan ya, sekarang berganti jadi gedung, misalnya lapang sepak bola. Kan kalau ada bantuan dari Persib mas, setidaknya baru dakte tegaraduh artos teh beneran bisa tersalurkan ya. Karena kan kalau kita lihat Akademi Persib kan kesan yang muncul Pak mahal. Tidak semua orang bisa akses, nah gitu. Sekarang akademi bayar, memang betul. Akademi kan bayar, betul. Ini dulu angkatan seberapa di Persib? Saya angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata. Ya, akademi kan memang notabene begitu ya untuk ini. Tapi, nah kalau dengan klub-klub SSB kalau saya sebutnya SSB, itu kan menjadi basis juga untuk klub-klub yang anggota Persib gitu. Nah, saya tuh arahnya ke sana sih, tidak ada ini lain gitu. Nah, kalau mungkin kalau Pak Erwin ini kan dengan segudang dulu gitu ya informasi mengenai sejarah itu kan mungkin ya terlalu apa ya, kita juga jadi ternyata begini, ternyata begitu. Tapi karena sekarang sudah sepak bola modern profesional, nah mungkin ada beberapa kan yang memang berubah gitu ya susunan di dinamika dinamika bukan hanya di Persib ya, di sepak bola yang lain. Nah, ini kalau kita ada pertanyaan sebetulnya saya mau nanya tadi. Selama jadi wartawan, ada nggak hal yang memang menarik gitu ketika meliput Persib? Apakah pemain, saya dong bikinin artikel atau apa gitu gitu. Kalau dulu tuh saya tuh kan Pak, mungkin ya saya tuh termasuk tipikal wartawan yang tidak terlalu, jadi gini, saya tuh mungkin ada wartawan yang meliputnya tuh pemain di lapangan itu ya soal apa. Saya tuh coba untuk mencari sisi lain yang tidak disentuh oleh teman-teman. Contohnya Pak? Saya sama beberapa kali dimarahi habis-habisan tuh oleh, tapi saya nggak perlu nyebut nama ya, oleh manajemen itu, gitu ya. oleh manajemen Persib masih amatir, masih perserikatan. Terus sampai ditunjuk-tunjuk Pak. Eta? Iya, kalau kamu mau Persib silahkan. Aku mau apa? Padahal saya tuh hanya memberitakan bahwa sebaiknya dana APBD dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak hanya karena Persib itu punya potensi untuk menghasilkan sendiri gitu Pak. Terbukti sekarang kan Pak, ketika Persib kemudian menjadi klub, kan tiketing bisa profesional, pemain bahkan juga sampai miliaran kan Pak, iklan juga bisa masuk, kan seperti itu prosesnya. Cuman waktu belum terbayang waktu itu Pak, belum terbayang waktu itu, tapi arahnya harus ke sana karena ini nih Pak nih, Jepang pun sebetulnya dengan J-League-nya ya, Japan League, itu belajar pada Indonesia Pak. Belajar pada Galatama. Karena Galatama yang lahir pada tahun 78, Jepang itu belum apa-apa Pak. Mereka mengelola J-League itu tahun 80-an dengan Kawashima Antlers, Mitsubishi, apalah klub-klubnya itu Pak. Konsep Pak Erwin dulu mungkin sekarang terbukti ya Pak ya. Iya. Jadi buat Bapak yang kemarin memarahi Pak Erwin mungkin ini terbukti loh Pak gitu kan. Jadi juga dihapunten gitu. Masih ada nggak orangnya, tanya dulu, masih ada. Ada. Maaf ya udah itu bagian dari resiko tugas kan, saya juga nggak mau ini apa ya. Wartawan kan jadi seolah jadi pejuang kesepian. Pejuang kesepian karena berjuang banyak benturan ya Pak ya. Tapi alhamdulillah itu apa yang kita perjuangan itu benar gitu Pak. Apa yang kita tulis itu betul gitu ya, bahwa itu karena waktu itu kemudian muncul yang menjadi pengubah semuanya itu Pak ini lahirnya Permendagri nomor 22 tahun 2011. Itu larangan klub sepak bola menerima bantuan APBD. Nah itu Pak. Itu yang itu awal reformasi kan tahun 2011 munculnya larangan klub sepak bola profesional menerima dana APBD. Itu di sana Pak. Pak Erwin dulu itu media benar-benar sangat diandalkan ya. Betul Pak, karena belum ada media sosial, belum ada podcast seperti sekarang. Dulu saya pengen jadi wartawati nggak boleh Pak. Iya wartawan. Aduh, padahal saya tuh resep ngorek-ngorek cerita tuh gitu ya. Tapi itu juga tapi sekarang kan pilar kelima demokrasi itu adalah media sosial. Persoalannya adalah media sosial tidak punya gatekeeper Pak, tidak ada gatekeeping system. Betul. Jadi tidak ada yang validasi informasi. Itu yang jadi edukasi saya nyata ya. Itu yang jadi persoalan media sosial sekarang. Makanya bagaimanapun di sebuah negara selain media sosial maka media pers juga tetap harus ada. Tapi media pers harus hidup. Media apa? Media pers. Oh, dia media pers. Media mainstream.
Persoalannya sekarang media mainstream gimana mau hidup dia sendiri untuk bisa ini kan harus mengadopsi pola yang dimainkan oleh media sosial, Pak. Iya, harus ngikutin ya. Nah, justru tapi media sosial dari mana? Dari AdSense dari mana? Dengan algoritma. Tapi kalau media mainstream, media pers mengikuti pola algoritma, maka yang dipentingkan adalah viral. Itu jadi persoalan, Pak. Viralitas. Jadi bakal viral. Nah, mungkin ini Pak Erwin kan menarik juga sebetulnya. Kemarin kan sempat di musim ini gitu ya, sejarah buat Persib mengenalkan pemain di surat kabar gitu kan. Kemarin ya, Julius Caesar dengan Dewangga gitu ya, betul. di halaman depan betul, full itu ya. Betul. Nah, kalau zaman dulu nih, zaman Pak Erwin, itu kira-kira satu lembar begitu habis berapa biayanya? Nah itu Pak, kalau dulu itu ya ini pola seperti itu udah bukan hal baru. Kita juga Persib dari sejak lama melakukan itu Pak. Cuman kalau dulu kan koran tuh masih kaya Pak. Itu dia. Koran masih kaya iklan ya. Untuk dari iklan. Kemudian juga Persib itu ya kita tuh boleh apa ya? Mahal pasti. Iya. 10 iklan bariswa sebenarnya 25.000 zaman iya, jual ya, motor. Persib gitu kan. juga waktu itu mungkin kekayaan Persib barangkali lebih PR lebih besar dari Persib waktu itu ya Pak ya. Betul. Nah makanya kita kepentingan kita untuk kemudian membuat cover yang memuat pemain Persib besar-besaran itu ya untuk pembaca aja Pak, pelayanan kita ke pembaca. Tidak pernah ada hitungan-hitungan materi gitu, betul. Kalau sekarang saya nggak tahu ya Pak, apalagi Persib sudah profesional kan, tentu ada hitungan-hitungan. Kira-kira aja nih, kalau dulu misalkan. Kalau dulu kan itu kan konversi dengan sekarang atau harga dulu? Saya khawatir nggak apple to apple ya, tapi kalau dulu kan Pak, satu cover gitu full itu kan bisa M lah. Kalau dihitung sekarang? Kalau hitung sekarang bisa M, Pak. 1 M gitu. Apalagi ini depan dan belakang. Kemarin Nusanu ditampilkan Dewangga dan Julius Caesar. Itu kan yang di PR loh, ini korannya juga pikiran rakyat. Ya, saya takutnya salah, Pak. Orang PL mungkin nanti menggugat saya. Tapi maksud saya itu dulu mah nggak ada. Karena memang ini bentuk basis pelayanan pada publik, pada pembaca gitu ya. Sekarang mungkin beda karena menghidupkan masa-masa kenangan dulu kan betul, ya. bisa juga itu. Betul, kalau dulu kan memang pure ada bisnis di situ ya yang harus hidup gitu ya. Iya. Nah, maksud saya itu positif ya Pak, cara kemarin itu Pak menurut di sisi bagus sih media menurut ya. saya dari sisi media kan juga untuk membangkitkan romantisme dengan Boboto bahwa ternyata kan dicari kan Pak jadi collectible item kan. Collectible item ya si koran itu. Nah, saya nggak tahu apakah dengan itu ada hitungan bisnisnya, saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau dulu mah sih menurut saya kalau ada juga nggak signifikan. Kalau dulu mah kan karena waktu itu juga Persib sangat dekat dengan PR Pak. Sangat dekat dengan PR karena kan bagian dari Pemda Persib PR. Karena Persib bagian dari Pemda. Nah PR juga disebut sebagai korannya Pemda karena banyak dibaca oleh ASN gitu. Nah kalau sekarang kan Persib sudah profesional, PR juga dengan ayahnya hitungan namanya. Saya nggak, ya silakan lah itu mah ya Pak. Dulu betul, saya nyari kabar Persib dari PR dan Gala Media. Dua koran itu aja ya. Jadi ya kalau sekarang mah lewat media kita aja gitu ya. Kalau sekarang. Tapi yang mungkin perlu kita bahas soal Permendagri itu Pak. Permenda itu jelas melarang ya Pak ya. Klub-klub liga profesional tidak boleh. Tapi kemarin tuh sempat pada saat Jokowi belum lengser sebagai presiden pernah mengapungkan wacana khusus untuk klub-klub peserta Liga 3 kan masih klub-klub yang kecil itu ya. Itu boleh Permendagri itu bisa dikecualikan katanya gitu. Tapi kan ini belum jadi keputusan. Kan harus dibahas dulu di DPR dan sebagainya gitu ya. Oh, ada wacana itu ya? Ada wacana itu untuk klub-klub Liga 3 boleh menggunakan APBD. Tapi kembali sih kalau menurut saya ya udahlah, nggak usah ya. Klub sepak bola nggak usah, karena kan jadi APBD itu khawatirnya dimanfaatkan orang ini ya Pak. Betul. Ya, tahu lah meren. Nah, itu bocorkan itu kan dia. Itu yang dikhawatirkan Pak itu. Jadi ya lebih baik pemain-pemain juga kan sekarang mah diajukan pada pilihan mau profesional ya tekuni. Kalau enggak ya cari profesi lain gitu. Jangan jadi ASN dari sepak bola itu kan. Karena kan untuk jadi ASN ada seleksi
yang khusus mekanisme untuk itu gitu ya. Kalau menjadi olahragawan ya olahragawan aja gitu, seperti itu. Tapi luar biasa loh, Kang Devi mungkin belum tahu rekannya Pak Erwin dulu yang di media, sekarang banyaknya di manajemen Persib Bandung. Oh gitu. Gitu. Karena ya mungkin korelasi dan histori. Betul. Atau mungkin nanti juga mungkin Pak Erwin di telepon mungkin kembali Pak Glenn ya. Pak Glenn ya. Cocok mungkin untuk sebagai advisor ya Pak ya. Saya ya lebih senang di dunia akademis saja Pak. Tapi barangkali kalau misalnya yang atau secara aja lah. secara ad hoc ya boleh saja ya. Itu dia. Menarik ya ilmu-ilmunya ya. Ilmunya betul, karena ya, kita mudah-mudahan ini jadi penanda untuk tidak pada menobor tadi Pak. Itu. Jadi si anak-anak muda kan lebih kritis sekarang ya, mereka dia harus tahu nih apa. Jadi dalam situasi apapun ya, apalagi klub Persib sudah besar, itu jangan menihilkan akar rumput itu Pak. Mereka yang kaum marginal. Satu suka masih membayangkan orang teh toh-tohan ngambil Persib, hujan, panas ya Pak ya. Tapi anak-anak kita butuh sesuatu ya, sok atuh kalau Persib memang mau betul-betul menjadi bagian dari jati diri masyarakatnya, berikan sumbangsi itu pada masyarakat yang membutuhkan, kan bagus ya Pak ya. Persib memberikan sumbangan pada SSB ini untuk mengembangkan lapangan sepak bolanya. Kan kalau di Kota Bandung ada 10 aja lapangannya representatif kan. Bagus buat training center segera terwujud ini. Pak. Nah itu tuh itu bisa diakses anak-anak muda kebanyakan nggak? Kan kalau mahal lagi kan jadi eksklusif. Nah, jadi mungkin gini, maksudnya kalau selama ini Persib dianggap suatu budaya, suatu hiburan kebutuhan bahkan agama ya Pak ya, pada konteks bahkan agama, jangan cuma Persib bisa memberikan kebahagiaan secara hati, secara visual, menang, juara, Pak. Tapi ada aplikatif dari manajemen Persib atau Persib sendiri memberikan kontribusi terhadap pembinaan masyarakat yang membutuhkan sepak bola usia dini lah. Ini itu ya Pak Erwin ya maksudnya. Karena kan basis kehadiran, karena basis kehadiran sepak bola kita kan dari perserikatan ternyata Pak. Ini beda mungkin dengan negara-negara lain ya. Tapi dengan basis itu kemudian apa yang jadi benang merahnya dengan kekinian, yaitu kedekatan Persib dengan hati rakyat Kota Bandung khususnya ya Pak, Kota Bandung. Nah itu tercermin dari keberpihakan mereka juga pada pembinaan barudak gitu. Mereka bolehlah tidak dijauhkan mungkin ya Pak untuk semuanya masuk mengisi Persib. Kan nggak inilah, tapi yang penting kan anak-anak ada penyaluran untuk olahraga, mereka tidak harus sepak bola di jalan raya gitu Pak. Sekarang memang sulit ya. Mudah-mudahan ya Persib dengan yang sekarang manajemen punya master plan-nya sampai ke arah situ ya. Itu karena kan rencana juga kan sekarang tuh manajemen udah nyawa GBLA nih 30 tahun, lapangan pendamping. Lalu nanti mau training center, tinggal nunggu investor gitu ya. Namun untuk yang lahan 10 hektar kurang lebih yang di sebelah sebelah selatan berarti ya, selatan Gerbang Merah sana, itu kan masih terbengkalai. Katanya untuk memadatkan tanahnya saja kurang lebih 30 sampai 50 M itu. Oh iya. Ini satu hal mungkin yang barangkali saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun Pak. Tapi ada titipan pernyataan atau pertanyaan dari Pak Dada Rosada, mantan wali kota Bandung yang terakhir menjadi ketua umum Persib dari kepala daerah. Betul. Tapi yang tadi mana bukan Pak Dada ya Pak, siap. Sanes Pak Dada. Nomor Sanes ya. Sanes ya. Pak Didi Nah itu Pak Dada itu mengatakan bahwa klub-klub waktu itu karena beliau itu menunjuk konsorsium untuk mewakili Persib mencari pemodal. Maka bertemu dengan Pak Glenn. Soal ini ya. Nah, si konsorsium ini waktu itu kemudian dialihkan ke klub, Pak. Jadi yang tercantum sebagai wakil Persib wakil Persib sebagai perserikatan di klub yang profesional itu adalah klub-klub. Tapi setelah itu kemudian kehilangan jejak. Nggak ada kelanjutannya ya. Kelanjutannya, Pak. Nah, barangkali mumpung Pak Dada beliau sudah sepuh ya, saya ditaruh ke beliau, bagaimana nih Pak soal itu gitu. Barangkali itu bisa menjadi bagian
dari upaya untuk memformalkan relasi antara Persib profesional dengan klub-klub itu, Pak. Seperti apa polanya nanti kan cerah ya. Yang penting dari Persib itu ada attention, ada atensi kepada klub, sehingga kemudian SSB itu yang menjadi bagian pembinaan dari klub bisa ada wadah. Nah, ada wadah. Ya bisa lebih, maksudnya bisa lebih hidup ya, Pak ya. Karena kan kalau mengandalkan SSB sekarang yang hal mengandalkan dari iuran kan juga ini berat ya. Dan kebetulan tanpa Pak Erwin ketahui, kami sudah menghadirkan Pak Dada Rosada di sini. Oh, Pak Dada mana? Pak Dada. Next itu mungkin ya ini luar biasa lah untuk sejarah yang memang kita nggak tahu, yang awalnya juga saya tahu dulu mau jadi pegawai negeri ya udah masuk Persib. Sekarang nggak bisa. Persib yang nyari pemain gitu ya kalau dulu mah. Tapi kalau cabur yang lain Pak bisa dapat akses seperti itu nggak? Nah itu kan Pak, karena waktu sepak bola itu menjadi cabur yang lebih favorit ya. Jadi itu yang lain mungkin juga bisa, tapi prestasinya harus kumaha heula gitu, harus pon di tingkat nasional, di tingkat dunia gitu. Menarik ya Pak Roni ya. Betul. Ada apalagi mungkin nggak perlu kita ketahui. Mungkin ya itu ya udah cukup kalau untuk sejarah gitu ya. Sejarah ya. Mungkin suasana Kang Roni. Saya pengen nanya, kan ambience nih, ambience dulu kan media meliput nih, Persib saat itu perbedaannya dengan saat ini nih, secara animo, ya secara, kalau secara ini mah penonton pasti sekarang lebih dewasa Pak ya, karena kan yang dulu masih kecil Pak, sekarang udah gede Pak, jadi sekarang lebih gede lah, lebih dewasa, tapi secara ambience-nya ada perbedaan nggak Pak? Pak, saya untuk itu harus dengan jujur mengatakan bahwa ya inilah Persib Pak, wah gitu Pak. Jadi waktu dulu meliput Pak, kan kapasitas stadion itu paling besar 25.000 di Siliwangi. Tapi memang sudah penuh waktu itu juga Pak. Nah dibayangkan sekarang itu dengan menggunakan GBLA yang 45.000, 38.000, 40.000 ya, 40.000. Siliwangi 2.000 ya? 20.000, ya, 25.000. Berarti kan 2 kali lipat gitu. Nah artinya Persib itu mempunyai inisial capital sumber daya internal, sumber daya asal yang ibaratnya potensi Persib ya tidak harus ada daratan duit mah gitu Pak. Persib. Nah itu Pak, jadi karena apa? Karena fanatisme yang begitu kuat dari masyarakat, tidak hanya Bandung, sudah jadi entitas Jawa Barat Pak. Punya pengalaman yang sampai sekarang pada saat meliput ya tadi Pak Roni, apa tuh Pak momennya? Wah banyak sih Pak ya, kayak ketika meliput kan sebelum jadi wartawan saya juga banyak mendapatkan pengalaman unik Pak. Ini sebelum jadi wartawan nih. Ini sebelumnya mungkin dulu striker Persib gitu ya. Ini sebelum jadi wartawan memang striker ya Pak ya. Jadi waktu saya belum jadi wartawan nih masih atau kuliah ya, masih siswa SMA atau ya, kuliah. foto model lah ya. Saya tuh nonton Persib Pak. Wah gini saya kan kayak bawa terus sebenarnya, teriak-teriak gitu ya. Nah melawan salah satu klub dari kota lain lah gitu ya. Satu joget-joget apa gitu, Persib menang. Nah pas pulang itu pas saya dikuntit. Saya pulang sama om saya pakai mobil angkot waktu itu. Dikuntit oleh 5 orang Pak, dipukul Pak terus diangkot tuh. Mana kana tadi apa kamu bilang tuh? Saya langsung pakai ada apa? Teman saya ternyata dibawa oleh mereka Pak. Dibawa satu, wah nangis saya sampai juga. Walaupun udah ini ya, tapi kan om saya dibawa gitu ya. Oknum gitu? Oknum Pak. Itu siapa? Ternyata pas ke ayah saya waktu itu ya, kemudian diriungkan oleh yang ini gitu yang dituakan. Ternyata setelah informasi dari sana sini, ternyata yang mengumpulin itu aparat juga, aparat yang merasa bahwa mereka kan dari kota lain, saya nggak sebutkan nama itunya. Mereka tuh ngerasa kecewa karena kotanya kalah gitu. Berarti udah dari dulu ya ada ya. Saya gini-gini Pak, jadi pada itu Pak, ya akhirnya Paman juga ini lagi, itu akhirnya minta maaf itu teh. Aduh, itu Pak sampai segitu Pak, sampai segitunya.
Saya keingetan, saya punya cerita rada menarik ya. Atau Kang Roni punya. Jadi pas dulu itu, pas main di Siliwangi, dulu teh saya masih kuliah gitu ya, pas zaman kuliah. Kan sering nonton kayak itu, tapi kan tahu sendiri dia dompet mahasiswa gitu ya. Jadi ada tungguan di luar, nungguan jebol, dan lain-lain. Nah, suatu waktu, nuturkeun yang teterekan pagar kan Siliwangi pagar dulu Pak ya. Pagar dulu, baru temboknya dan lain-lain. Naik tuh luhur saya teh. Nuturkeun polisi tentara banyak kan tentara ya Pak ya. Pas ngajeleng ke handap tentara tuh. Pakai pentungan teh gitu kan ya. Pantat gitu kan. Jebret, aduh baturan teh. Tapi masuk. Udah disuruh keluar. Udah saya apalkeun beungeutna. Jadi setiap Persib main kayak itu deui, nungguan tentara eta. Ngajeleng deui, teungeul dibujur nonton. Naon Pak? Baru saeutik. Jadi akhirnya anaknya tentara nu eta heuh. Oh dijagana. Pak, ya. Tuh, jebret. Tapi nonton Pak. Tidak naon, penting Persib. Iya. Jadi baru bujur gitu tidak naon, penting nonton Persib. Saya kayak ada pengalaman di Siliwangi Pak. Jadi pas sempat nonton ya? Ada justru saya dulu zamannya Kang Aibetik almarhum ya di Siliwangi itu saya nonton selalu gratis dan di VIP. Tanpa ya tiket dikasih tiket VIP. Jadi apa ya, dulu saya udah ngejual berita itu tentang Persib ke wartawan gitu. Jadi saya udah ngeliput. Saya ngeliput Persib dari zaman Siliwangi. Jadi ada dulu apa ya, kepala polisi gitu ya di Polres, namanya Pak Martinus Sitompul. Pak Martinus Sitompul. Pak Martinus di-spill. Dia saya dulu dengan teman cewek ada namanya Mira. Sekarang pelatih renang Kang Farhan, wali kota Bandung. Sekarang ya Mira. Spill namanya. Gitu, ya. Jadi dulu kita sering liput Persib, nah gratis selalu nungguin Pak Martinus ini di luar gerbang gitu ya. Oh itu ada Roni sini katanya. Saya dikasih amplop segan saya duit gitu, pekte VIP ya. Jadi saya selalu di VIP nonton dulu di Siliwangi. Nah ini mungkin ya memang kodarullahnya sekarang ya. Dulu mah masih manual gitu, saya pakai handycam. Nah sekarang mah udah via. Oh berarti dulunya, aduh. Gitu. Zaman Siliwangi mah memang banyak lah pengalaman buat. Tapi kita nggak ketemu ya. Saya pernah nyali PRN. Cikan apa sejauh gitu? PRN ya. Kayak menarik. Ya itulah menarik dan lucu-lucu ya Pak ceritanya. Tapi memang itu menunjukkan bahwa animo masyarakat Kota Bandung dan warga Jawa Barat secara umum tuh tidak pernah lekang ya. Betul. Untuk Persib gitu. Jadi Persib nu aing itu tidak hanya ucapan lisan, tapi memang sudah ada dalam sanubari warga Bandung. Makanya tadi Pak, sebetulnya kepedulian kita kemudian untuk menjadikan Persib ini tidak hanya objek yang menjadi bahan tontonan belaka gitu ya, yang kemudian tidak memberikan kontribusi yang terkait dengan keberadaan kita sebagai warga kota yang harusnya diberdayakan oleh ini. Nah, karena memang Persib itu akarnya dari perserikatan, dari bagian dari perjuangan bangsa ini, sudah seharusnya kembali ke sesuatu, walaupun Persib tos profesional ya, sudah dengan hitung-hitungan bisnis, dengan pembinaan yang juga harus transparan, harus akuntabel gitu ya. Tapi barangkali kan secara sosial kontribusi betul Pak. Itu kali ya. Tanpa terasa ya. Udah obrolan kita karena menarik sudah cukup panjang dan banyak informasi yang didapat ya. Gitu dia. Mudah-mudahan bisa jadi informasi yang menarik. Next, sebetulnya banyak yang banyak nanti kita kupas di episode selanjutnya mungkin ya. Kita nggak berasa nih sudah cukup lama. Buat teman-teman bobotoh kolot juga yang merasa juga punya pengalaman zaman dulu, punya pengalaman nonton di Stadion Siliwangi, tulis di komen ya Kang Ron ya. Boleh. Atau sampaikan ya. Iya, nanti ya siapa tahu ada sekitaran sini gitu ya di Bandung. Nanti kita undang. Iya, kita undang ya. Betul. Ya Kang Ron, mungkin ada lagi mungkin yang disampaikan. Saya pikir sangat menarik ini bahasan kali ini. Mungkin ya. Jadi Kang Devi biasa untuk closing saja. Closing ya.
Pak Erwin, Kang Erwin, terima kasih dengan segala informasinya. Para teman-teman Bobotoh, mungkin sekian mungkin episode kami kali ini. Mudah-mudahan bermakna dan menjadi edukasi yang penting. Dan utamanya kita harus selalu jaga agar Persib tetap jaya, tetap selalu di hati dan selalu berprestasi. Kang Ron, terima kasih semuanya. Salam Bobotoh, salam jago. Thank you. Salam dunia. Salam dunia, Kang Ron. Ayo Kang Ron. Sip. Thank you.